aja kan masih protol dua itu. Mereka nggak usah ikut aja menurut lo. Harus dibersihin sih orang-orang. Bersihin aja ya kan. Gue sih pengennya lo ikut. Coba tanya Raga, lu ikut aja. Gila, udah 8 juta aja nih gue diam-diam. Barusan ya, gue duduk di sini gelap banget. Lalu hujan, berdoa gue kan, beringus kan, berdoa. Swaha, berhenti hujannya. Padahal doa gue nggak berhentiin hujan. Doa gue doa lain. Meminta sesuatu. Karena gue masih percaya masih percaya dengan apa yang diajarkan emak gue. Katanya kalau hujan turun pertama itu kan ada campur tangan daripada yang suci-suci. Maka berdoa gitu. Oh yaudah. Gitu. Selamat pagi. Pohon terkenal. Entah kapan bisa ketemu di rumah kakak. Pintar, cantik, semuanya. Aduh. Nggak ada yang nanya ini. Kakak sudah lama nggak pakai Monik. Amulet siwa gue bawa ya. Amulet siwanya bawa. Ini namanya amulet. Yang ini yang enak. Tapi sebenarnya materialnya ini nih yang paling penting. Nggak pakai makeup gitu banget muka gue ya. Mirip Luna Maya, masa Kak Lulut? Cantik kali aku kayak Luna. Pagi Bun, salam dari Batam. Salam, iya Kak, dulu guru sekolah ngajarin gitu. Kalau berdoa insya Allah dijabah. Nah, tadi sebelum gue live, sebenarnya gue mau lebih awal live-nya ya, terjeda di live streamingnya Aji Arya Wedakarna. Gue sharing sedikit sama kalian. Ini penting menurut gue ya. Terjedalah gue 5-10 menit lah di sana nonton gitu. Di sana beliau itu kan kalau kerja, kalau turun lapangan maupun di audiensi tertutup, pasti live streaming. Itu membuktikan bahwasannya semua yang beliau lakukan itu transparan. Ya kan? Udah, itu pertama. Yang kedua tadi ada di posisi sekolah. Gue agak kaget. Agak kagetnya gini. Gue kagumnya kenapa? Gue nggak pernah lihat Aji sekeras itu. Bukan sekeras, gimana ya, ternyata beliau itu orang yang sangat peduli dengan adab, etika, dan agama. Jadi beliau itu nanya tri guru apa-apalah gitu ya. Ada mohon maaf banget Aji, saya tadi screen record. Tapi yang penting-penting aja nanti yang gue iniin. Nah Aji bilang, kalian itu kalau mau interupsi, katakan, ampurat yang ingin interupsi, saya ingin berbicara. Begitu, bukan malah langsung bicara gitu. I'm speechless. Wow, keren. Lalu, padahal kalau dilihat Aji itu orangnya ini banget ya, tampilannya tuh nyentrik kayak gitu. Tapi beliau itu religius sekali gitu. Terus dimarahin. Gue jadi ingat gue sekolah. Jadi terpacu apa yang ada di dalam pikiran gue tadi. Waktu gue bilang, setelah gue nonton itu, hujan turun, gelap. Gue mau mulai live. Gelap, gue tunggu. Karena gue di balkon kan, takut kena hujan. Hujan turun, gue berdoa. Apa doa gue? Tuhan beri saya rezeki, saya ingin ekstensi S1 dan ekstensi dan lanjut S2 sejarah. Ya kan? Gue berdoa swaha, amin gitu.
berhenti hujannya, lalu terang kembali. Gue berkeyakinan doa gue diijabah Tuhan. Ya, semangat untuk belajar. Memang belajar itu tidak melulu harus di tempatnya gitu ya. Kayak sekarang bisa daring, bisa online, bisa membaca buku-buku e-book dan lain-lain. Tapi itu terima kasih banget. Hari ini Tuhan sudah menunjukkan gue live streaming Aji yang sedang berada di sekolah, sedang menegaskan kepada murid-murid tersebut yang membangkitkan jiwa belajar gue. Itu adalah anugerah di pagi ini yang gue dapatkan itu. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Gue pengen banget, tapi S2-nya itu, kalau ekstensi S1 gue sayang banget sih memang dulu itu ceritanya kenapa gue cuman D3. Karena gue sambil kerja dan itu biaya sendiri. Gue sambil kerja waktu itu gue jadi staff informasi center di Sony ya, Sony Mobile ya, Sony Xperia itu loh, Sony, mobile device. Terus sambil sekolah, jadi Sabtu Minggu gue minta izin gue kuliah. Setiap hari gue ada aja dapat tips sehari gue bisa dapat cuan 1 juta seharinya. Gaji gue cuman sekitar 5 juta waktu itu, umur gue itu tahun 2010. Sangat banyak menurut gue, sangat banyak, dan gue dikasih tugas yang luar biasa sekali. Lalu gue kuliah, gue ambil cuman D3. Pertama gue di LP3I, karena di LP3I itu tuh straight ya. Mereka itu harus Senin sampai Jumat, sedangkan gue kerja ya kan. Akhirnya ya udah gue memutuskan pindah kuliah. Sempat gue di LP3I, tapi gue kan ambil manajemen informatika. Lalu gue pindah salah satu fakultas yang bisa Sabtu Minggu programnya. Oke, akhirnya di sana. Menurut gue waktu itu gue akan ekstensi S1 ketika itu dibutuhkan untuk jenjang karir. Karena di Indonesia ini ketika lu belum punya pengalaman bekerja, it's nothing. Sarjananya itu tidak berarti apa-apa. Tapi ketika lu kuliah, lu kerja, ambil sekolah untuk jenjang karir, itu top banget. Nah gue merasa terlambatnya karena gue terhambat oleh polemik rumah tangga. Yang gue beberapa kali cerai, gue harus menghidupi anak-anak gue dengan bekerja yang lain. Jadi fokus gue, ya udah deh ntar lah gue sampai sekarang gue belum ekstensi S1 padahal cuma 1 tahun. Ya kan, itu cita-cita terbesar gue. Mudah-mudahan di tahun ini gue bisa ekstensi S1 dan lanjut S2 sarjana. Cuman gue lihat rekomendasi daripada daripada Google ya, itu yang ada Super Semar sama fakultas-fakultas yang tidak di Jakarta. Begitu. Biar ada pembuktian dari hasil laporan. Apa maksudnya nih? Itu kalau nggak pakai ini amulet. Semangat terus kak, semua akan berjalan lancar, amin. Kuliah di universitas terbuka aja mbak, kuliahnya online, sangat bagus untuk orang-orang pekerja. Karena oh iya kah? Mau coba nanti aku cari-cari referensi ya. Sugeng Enjing Mbak Teko Surabaya, kuliahnya semangat terus kak, semua akan berjalan lancar, amin. Kak Zanza, kapan di Penjerong? Sabar. Om Swastiastu, salam rahayu, namaste. Cerita ke siapa? Ke siapa nih? Ke pemirsa. Curhat pagi ini terinspirasi oleh Aji Arya Weda, karena gue sampai malu waktu deklarasi. Nama beliau panjang sekali dengan titel-titelnya. Gue salah-salah, akhirnya gue bilang maaf ya Ji. Gila, tapi beliau itu dapat rekor muri menjadi rektor termuda di Indonesia waktu itu ya. Salam Batam, masuk Mahendra Data kak, kuliah sambil kerja. Tapi di Bali. Kan aku domisilinya di Jakarta. Aku SD juga sekolah di Jakarta. Sempat sekolah di Medan SMP. Di Kalimantan juga sempat sekolah. Tapi aku tuh memang sepanjang perjalanan hidupku lebih lama memang di Jakarta. Di Bali pernah 5 tahun. 5 tahun, tapi memang setiap bulan aku 4 hari visit anakku di Medan. 4 tahun. 4 hari kan gue bilang ya. 4 hari di sana, balik lagi Jakarta gitu. Karena untuk di pulau gue memang tidak bisa.
nggak bisa gue stay untuk waktu yang cukup panjang di island ya. Nggak tahu karena gue itu suka lihat lampu dan suka lihat gedung-gedung gitu. Jadi kalau gue boring, gue tuh pergi cuman di mobil doang. Gue kadang bawa makanan dari rumah, gue cuman liatin lampu. Nggak tahu, mungkin itu part of my mentality sickness atau apa, gue nggak ngerti. Tapi gue suka kayak semalam gue nangis, gue pengen banget sembayang lagi gitu ke sana gitu. Biasanya rutin ya, sebulan sekali pasti ke Bali, tapi ini enggak. Ini udah 4 bulan ya gue nggak ke Bali ya, Mon. Karena suami gue, karena nggak bisa dia nggak bisa pergi, gue nggak dikasih pergi sendiri begitu. Kak Zanza anaknya berapa? Apa nggak susah bagi waktu? Tidak. Memang pilihannya adalah ketika saya memilih Hadona jatuh di tangan saya. Hadona adalah hak asuh anak. Saya memilih untuk tidak menerima sepeser pun dari siapapun, dari mantan. Bukan karena mereka tidak ingin memberi, tapi karena tanggung jawab saya harus bisa mampu secara finansial dan ini itu. Nah, untuk penanggung jawab soal rumah tangga adalah ibu saya, mama ya. Makanya anak-anak gue manggil neneknya mama. Nah, gue ngambil alih si tugas bapak. Jadi sebulan sekali gue pasti visit mereka 4 hari. Karena gue pikir even gue stay dengan mereka di dalam rumah, apa yang bisa gue berikan buat mereka. Akhirnya kita bagi tugas dengan emak gue. Emak gue itu emang the best. Kayak gitu. Morning Wonder Woman. Halo Bang Max. Halo Kakak Beta. Kakak anak gadisnya cantik, makasih. Oh tadi ada yang nanya, Kak anaknya berapa? Anak saya 5. Dan sekarang saya tubektomi. Saya sama Bling gak punya anak, karena harus jalur bayi tabung dulu. Tapi ya kita masih mempertimbangkan misi heal. Kalau mau lanjut kuliah lagi, makin pintar dan makin luas berkualitas. Iya, tapi aku kan sebenarnya Kak gini, kalau kayak suamiku bilangnya ambil komunikasi. I think gue nggak terlalu penting, paling kursus-kursus aja ya. Dan gue tahu ketika gue ingin belajar untuk public speaking, harusnya gue datang ke Koko Kevin Wu dan teman-teman Dharma Pala. Mereka punya apa namanya training seperti itu. Nah, apa yang gue interesting sekali adalah sejarah, karena sejarah itu luas sudut pandangnya menurut gue. Kalau ekstensinya dari manajemen informatika harusnya cuman berapa pilihan, dan gue memilih sistem informasi karena di dalam SKS transkrip nilai sistem informasiku tinggi, database dan sebagainya. Nah, harus ngambilnya sistem informasi. Nah, sekarang gelarnya sudah berubah ternyata kan. Jadi setelah itu baru gue akan ambil S2 sejarah Kak. Kalau di S1-nya nggak bisa nggak ya? Gue nanya dengan polosnya ke kampus, bisa nggak extendnya tuh? Gue jurusan lain, katanya bisa tapi ngulang. Ya buat apa ngulang, udahlah kelarin aja. Kak Zanza nggak berhasil ya penjarain? Berhasil kok, tunggu aja lah mbak ya. Saya bukan presiden yang bisa mengatur institusi. Sekarang Kanit Kapolres itu 2 hari yang lalu turun telegram jabatan, perpindahan pergantian jabatan. Jadi administrasinya sedikit lama, mereka lebih fokus ke sana. Benar, saya memaklumi karena saya menghargai penegak hukum gitu. Kayaknya jadi lawyer cocok enggak? Anak aku sistem informasi Kak, keren Kak. Oh, aku anak sistem informasi, keren Kak. Kasihan sama di stop apa gimana? Mending kalau komen lihat reels dulu Bang, saya sudah update ya. Hey, gak usah cerita itu ya, karena kalau cerita backingan manusia, dia backingannya manusia, gue backingannya Tuhan. Emang kenapa? Ambil hukum Kak, ada sejarah, public speaking, psikologi karakter, hubungan internasional, cyber, gado-gado. Aku gak terlalu tertarik di hukum sih Bang. Halo sayang, say hi. Datang dia. Sini nak. Say hi dulu, say hi. Rambutnya pun masih kayak gini bangun tidur.
Ya iya. Good morning. Good morning Tante Om. Good morning Tante Om. Apa kabar? Nanti keramas ya. Ah, Apa kabar gitu? apa kabar? Jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Udah kiss bye. Astaga ya astaga. Kebalik. Ya udah, sana nak. Udah minum susu? Udah minum susu? Udah minum susu? Minum dong. Kok minum teh? Mami punya susu. Susunya habis, Mon. Oops, sorry. Cakep, hidungnya tumpul kayak gue. Bahagia bentar lagi, belum gaji. belum, belum gajian. Ya Allah, ganteng kali. Bella, apa kabar? Sukses selalu, siap. Kak Tika Marta, halo kakak. Halo kak, apa kabar? Gue dulu take me out bareng Kak Tika Marta tuh. Kak Tika Marta kalau nggak salah dia uni-uni deh. Iya betul nggak kak? Apa nak? Hah? Apa nak? Tungkul. Tungkul itu apa? Iya. Tungkul itu apa? Mami nggak tahu. Spill maminya. Ini maminya. Anak kakak berapa? Kak Zanza kenal Mike ya? Mike siapa kak? Mata Sultan bagus kayak mamanya. Mamanya matanya udah gini karena gue sakit 4 hari ya. Sudah jadi kayak gini nih. Nggak tahu dari mana. Generasi ibunya cakep. Pagi Kak Zanza, sehat ya, amin. Ternyata Bella masih ingat. Ingat dong kak. Sukses selalu sayang. Sama-sama Kak Tika. Kok aku nggak fallback ya? Udah aku fallback ya kak. Kok bisa nggak temenan? Kakak di mana? Uni di mana? Masih di Padang atau di Jakarta? Kak mau nggak kalau ditantang? Nggak mau. Kalian tahu boxing itu menghasilkan uang miliaran. Ya, sedangkan gue tidak mau. Mike Singer. Mike Mohede maksudnya? Kabarnya membaik, masih di Padang sayang. Siap Uni. Sehat, selamat, sukses terus buat Uni. Yoke, lu mau up nggak Yoke? Mau up nggak? Gue percaya kalau gue up sama Yoke karena Yoke nggak akan sebutin apa-apa. Dia orang cerdas. Kak Zanza pagi ini sambal dikirim ya kak. Wow, siap Nyonya Marta. Monik masih pilek ya, aneh deh, gue gak sembuh-sembuh. Mau up gak Yoke? Bibilung mau up gak Bibilung? Guru honorer. Keren Mbak Novi, selamat berjuang. Ini pahlawan yang berjasa justru ya. Kak, aku nyuci jadi malas, jangan dong. Gua gak lama-lama. Oh nih. Pagi. Selamat pagi, jam berapa di sana? Sama dong Bibi kita lo? jamnya. Aku di Indonesia juga. Serius? Bohong Gak mungkin ada Bohong. basreng sama kerupuk di Amerika. Anjir. Ayolah. Kapan kita ngopi? Capcus lah ya. Ayo. Nanti deh. Iya. Siap. Gue baru tuh.
perkembangan dunia? Tetap asik atau makin menggelegar ini? Ada ya, dengar-dengar ada yang ingin menjadi pegiat sosial politik, Cok. Plagiat banget. Kemarin tuh Iya kan? spanduk-spanduk udah banyak sih, Kak. Oh iya. Ya, masa sih yang kayak gitu didukung sih, Kak? Ya kan, netizen sudah Makanya pintar sekarang gitu kan. Sudah pintar. Kan, betul. biarlah. Betul. Dia suruh pencitraan dulu kan. Nanti habis itu kita turunkan itu. Iya pula. Ya kan? Nih buat netizen kemarin kan gue sebel banget ya, mereka itu nggak tidak menghargai proses gitu loh. Selalu bilang nggak bisa ya, mana ada laporannya langsung masuk penjara, kecuali lu tabrak lari ditangkap, ya kan, kayak gitu-gitu. Jadi apalagi ini lagi pergantian kanit kasarnya. Jadi semalam juga itu tanggal berapa semalam? Tanggal 28 ya? Semalam itu gua WA dong. Dia tuh banyak, Kak, makanya orang-orang tuh udah kesel nungguin, kecewa gitu loh, Kak. Iya, jadi ya Betul. netizen kayak yang menunggu-nunggu, kayak mau dapat surprise giveaway kayaknya, Kak. Kami bukan netizen Kak Yuke. Kami sobat Zanzabella yang sadar semua butuh Sobat Yuke sama sobat Zanzabella NKRI bersatu padu, guys. Iya, soalnya netizen itu udah kecewa sih, Kak, karena dia udah banyak proses, banyak laporan, nggak ada yang naik, cuman satu doang kan yang kemarin naik, 1-2 sih yang naik. Gitu. Banyak. Oh, udah. Laporannya dia 20 ya. lebih. Tahu nggak? Nih gue kasih tahu ya. Jadi pas yang ngetik itu ya di PMJ, diketik dibilang ini, udah ini masuk aja kata bapak itu kan. Gue nggak sebut nama, kasihan. Udah masuk aja ini katanya kayak gitu. Capek banget saya. Dia lagi. Maunya di penjara saja. Saya kalau misalnya dia pas datang ke PMJ ini, saya bilang apa? Ini orang ngapain sih, kamu tuh kayak rumah kamu sendiri kamu buat, kayak nggak ada dihargai semua orang di sini. Terus dia bilang apa katanya, saya nggak peduli lah saya dipecat atau nggak, yang penting saya nggak suka, saya copot seragam juga nggak apa-apa daripada saya dihina-hina terus sama orang kayak gitu. Tapi bapak itu memang bintara sepertinya. Sampai kayak gitu loh ngomongnya. Demi Tuhan gue. Sebenarnya banyak oknum-oknum yang udah capek ya, Kak. Cuman mungkin males juga ribut sama orang kayak gitu, terus politiknya kan nanti terus di media kan, capek sih, Kak. Jadi PR sih sebenarnya. Iya, tapi kan kita nggak boleh capek ya. Halo Pak. Sehat Pak. Mon. Oke. Gue iya Pak, tapi gue siapa ya? Ternyata Bapak Ternyata bapak langganan servis Kak, AC. ini sedikit menyimpang ya. Aku disangkanya juga AC. Udahlah, kalau sebagai tukang servis itu, aku pun tukang AC katanya. Serius? Mahal kali lah kayak gini aku, ya kan. Aduh, servis AC pun tak bisa. Cuci AC pun aku nggak ngerti gimana. Dibilang-bilang aku servis AC di Amerika. Serius, ya, siapa yang bilang? Oh itu. Wah, ada aja. Pokoknya semua berita dia hoax. Dan dia itu pede sekali gitu ya. Pede sekali kayak mengarang itu, kayaknya dia halusinasi atau apa ya. Dia menyatakan ini adalah benar, padahal itu hoax. Betul. Gue juga nggak ngerti itu sakit apa gitu loh. Dia pakai cara untuk apa ya? Katanya kan teriak maling kan. Berarti dia mengakui dia itu. Dia kalau ngomong bersalahan. Ya, ada sedikit yang benarnya, selainnya itu paling 90% hoax dia sih. Gitu. Iya, 90% hoax. Jadi gini, kalau dia berani banget ya, ini itu bukan berani, menurut gua bodoh. Iya kan?
Menurut gue bukan berani, itu bodoh. Dan semua yang dia bahas itu yang ada keterkaitan dengan personal semuanya. Jadi kalau dia mau ngebahas isu sosial politik nggak masuk. Kenapa? Karena dia tidak mengambil semuanya. Dia itu hanya memilah-milih mana yang bisa dia jatuhin, mana yang dia punya bukti-bukti prostitusi orang lain atau apa kayak gitulah, ya kan? Dia pilih mana yang lemah begitu. Nah, sedangkan gue kebetulan dia tidak sempat mengumpulkan data. Serem, dia serem sih Tapi Kak, dengan sama PD-nya. takut Apa? sama kakak sih. Takut. Kalau takut sih enggak, gue yakin ya. Enggak Sama takut. aslinya pasti Karena dia orang takut begitu Kak, kan karena dia nggak seberani kakak gitu loh. Gitu. Karena dia cuman mulutnya aja yang berani gitu. Ntar kalau misalnya disamperin, kemarin-kemarin kan katanya ada yang ngikut-ngikutin dia kan, sampai dia kayak yang gemeteran gitu loh Kak, diikut-ikutin orang. Iya, serius? dia kan bikin laporan di mana gitu, terus ada yang foto-foto plat nomornya dia kan. Terus dia bilang, siapa sih yang suruh, siapa sih gitu loh. Kan artis, ya kalau artis diikut-ikutin orang biasa kali ya Kak, ya nggak sih? Ya banyak yang itu sih, banyak yang neror sih. Ini nggak sekali dua kali sih Kak. Ada pernah ban mobilnya kena paku segala macam di jalan tol. Ada dia jahat sih. Tapi betul. Tapi gini, tapi gue juga gue perhatiin DM gue yang masuk setiap kali gue berpolemik dengan siapa, itu langsung ketahuan. Setiap kali gue kan jarang ya ngangkat kayak gitu, tapi kalau misalnya gue bahas 2 jam aja, udah tak kayak mana-mana kepanasan dia, tak kemana-mana. Tapi dia kakak cari ini informasi salah semua gitu. Ya kakak juga Di udah DM gue itu diancam banyak kan, ancaman dari loh. netizen kan? Ya. Iya, dibunuh. Gaya-gayanya sama dengan bahasa dia. Bahasa dia siapa? Gue bilang, ya jangan sampai digoreng. Bahasanya lontai. Lontai itu Betul, long betul. and stay, bukan stay ya. Jadi sama dengan yang satu lagi. Yang satu lagi juga kalau misalnya gue reaction, gue panas sekali sampai, ya itu cukup. Sampai DM gue tuh, jadi gayanya gue hafal bener yang ini ancaman dari mana, yang ini ancaman dari mana, ya kan? Nah kalau ancaman dari itu gila, bunuh, mukulin kayak gitu. Bahkan gue shock kemarin, gue lagi lihat TikTok, gue nemu dia bilang, gue mukulin orang, gue bunuh orang tanpa gue di penjara. Nih lihat nih lagi WA. Keduanya kan, yang Gila. satu lagi pegang handphone, yang satu ngomong itu kan. Ya. Dan terjadi. Iya. Dan itu Nah itu kalau kalian punya, ada kalau kalian punya videonya kirimin ke gue, karena gue kan ganti iCloud. Gue kan ganti iCloud kemarin karena nomornya itu gue jadiin barang bukti kan di kepolisian. Jadi gue ganti iCloud. Gue nggak bisa download dari App Store. Ya. Jadinya gue ganti iCloud, hilanglah semuanya. Nah salah satunya yang video itu. ada. Hilang. Mbak, boleh pesen nggak Mbak? Ya. Tapi lu juga tetap hati-hati Yuke. Harus Tenang. tetap hati-hati. Ini bukan pertama kali. Aku pun ada 2 laporan Kak dari dia. Iya. Oh ya? Pencemaran nama baik UITE. Emang dia punya nama baik ya? Dia kakaknya loh, dua-duanya ngelaporin aku loh. Buset. Ya, biasa. Aku sampai bilang aja mau ketemuan di mana hayu gitu kan. Tapi mereka nanti pasti bawa-bawa orang gitu loh, males lah. Ya jangan bawa orang lah, ngapain sih, ya elah. Sama kayak gue perempuan, tapi yang gue perempuan yang ngajar gue, laki-laki, perempuan, bawa orang. Tapi kan di Indonesia kayak gini Kak, maksudnya gini, orang-orang tuh mau ketemuan, mau bergulat, mau pakai apa, pakai otot, nggak ada penyesuaiannya juga gitu kan, kita nggak bakal selesai masalah gitu. Makanya kalau misalnya itu kakak laporin, aku bongkar siapa dia, jadi ada hukum sosial juga, ada hukum negara juga kan.
Betul. Jangan dijumpain deh, gue nggak akan mau. Gue aja blok semua, tutup komunikasi, cara-cara tabayun, cara-cara damai, gue tutup semuanya, nggak ada. Aku nggak kenal sama orang itu lagi sejak saat itu. Aku blacklist dari hidupku, dari sini sampai ke depannya, masa depanku tidak ada kaitannya dengan dia. Maka just go to the hell, bitch. Ya Dia kan? sih kan katanya mau bikin Iya. neraka. Benar. Ya emang tempatnya dia di situ sih. Dia udah Manipulatif. bentar ya. Ya. Benar. Mood protein booster. Nggak perlu kayak gitu, karena kita harus punya cara yang berbeda gitu loh. Nah, ada Ngapain labrak kayak gitu, aneh deh. protein booster apa itu? Booster dia lagi kosong isopronya. Red light. Red light dia nanas. Tapi ada sari buahnya sama ada jus wortelnya. Boleh itu deh. Right? Ya, itu satu Bagas dulu. satu. Ya. Atas nama siapa kak? Yuk. Boleh lah kita ngopi-ngopi Kak ya, nanti ya kita DM lah. Oke? Boleh. Siap, pasti. Jadi gini ya Kak, aku tuh sebenarnya udah permasalahan 2 tahun lebih dan aku nggak nggak pernah berhenti gitu. Ya. Sampai sekarang ada korban-korban lainnya gitu yang dibully, yang diancam, yang awalnya diperalat kan. Karena sebenarnya pertemanan yang diperalat kan gitu. Diajak untuk kepentingan. Benar. Gitu kan kepentingannya dia. Kalau kita berteman nggak harus ada embel-embel kan seharusnya. Betul banget. Dan harusnya ketika dia mau mengambil manfaat dari seseorang, dia juga harusnya tahu bagaimana cara profesional, ya kan? Ini kan enggak, malah kita digiring, diiniin. Yang datang ke gue juga bukan gue ngemis-ngemis, tapi elu gitu loh. Tapi dibalikin, diubah. Padahal dengan bukti loh, kita tunjukkan bukti, tetap dia kekeh dengan apa yang dia pikirkan itu benar. Kan kayak gue tuh jadi, ini orang apa sih gitu loh. Gue nggak habis pikir tuh. Kok berani ya orang begitu gitu. Terlatih Kalau ya, misalnya ada orang yang bohong. bisa dia atur, itu dia kayak yang teman baik. Nanti kalau misalnya temannya udah nggak bisa diatur jadi musuh, itu pasti sama dia dibunuh karakternya Kak sama dia. Itu taktik dia. Udah biasa, udah banyak Kak itu musuh-musuhnya tuh. Jangan pun teman, keluarganya pun jadi musuh. Kak itu gimana? Ibu kandung pun dibuang. Ya Kak. Aku udah ketemu sama ibunya tadi. Jadi ya masih kasihan Kak sampai sekarang gitu ya. Ini kan baru-baru diserang-serang netizen kan katanya. Kok nggak mau ketemu sama ibunya? Dia bilang gitu tidak boleh dibolehin sama suaminya dan anaknya. Logika nggak sih Kak? Nggak logika kan? Gitu. Kasihan sih. Pencitraan di luar sana sebagai ibu yang penyelamat itu kan. Terus sekarang mau apa Kak? Mau ikut partai? Mau jadi anggota DPR. Lu ngomong aja belepotan, simbiosis mutualism. Bukan simbiosis ya. Terus ngomongnya bersalahan. Ada deh yang dia pakai baju biru itu gue nggak sebut di podcast siapa. Nah, itu ngomongnya berantakan, coy, berantakan. Ya ampun kayak gini. Lalu pelayan masyarakat bagaimana yang menghina-hina program kemanusiaan seperti bansos? Nggak habis pikir. Gue akan ketawain partai yang mengusung dia ketika itu terjadi. Gue akan ketawain 1 bulan. Geng sampah. Benar. Geng Gue akan sampah. ketawain 1 bulan partai Miskin itu. gitu ya Kak. Gimana mau bansos tapi ngomongin orang miskin sampah gimana sih? Gembel netizen goblok katanya. Netizen bansos antri astaga ya Tuhan. Lu boleh gila tapi ya agak diredam gitu loh. Kadutnya dia tuh orang susah Kak. Jadi sekarang Nah, di sini kan ada dokter SPKJ ya yang lagi nonton. Gue mau tanya, apakah ada orang
yang kayak dia trauma kemiskinan sehingga apakah hedon atau sosialita itu termasuk dalam sakit mental, di mana orang tersebut seperti trauma akan kemiskinan sehingga dia harus selalu menyatakan dirinya, gue kaya nih, gue mampu nih, lihat gue kayak jajaran orang kaya. Itu termasuknya sakit mental traumatik atau gimana sih? Nanti gue pengen nanya deh sama dokter SPKJ, beneran deh, karena kok kayak gimana banget dengan miskin itu kan faktor luck ya. Jadi dan miskin itu menurut gue kan tidak mampu secara finansial. Tapi kan miskin itu kan luas ya definisinya ya. Miskin apa gitu loh. Nah, kalau dia ini kan miskin etika, adab, moral dan lain-lain ya, miskin. Nah, gue mau nanya nih sama dokter SPKJ, apakah orang yang hedon dan sosialita itu termasuk daripada orang yang sakit jiwa karena traumatik kemiskinan sehingga dia benci sekali dengan sebutan miskin, gembel, orang tidak mampu begitu? Ya OKB benar. Sindrom kayaknya. Jadi gitu, Beb. Yuk lah ngomong lah, gue capek ngomong. Mendengarkan dari dokter SPKJ ini, aku bisa bilang ya, Kak, dia miskin, mami nggak mau ya kenal sama kamu. Itu anak kandungnya loh, dia ngomong gitu loh sama anak kandungnya sendiri loh. Kamu harus pinter sekolah, rajin kerja. Kalau kamu nanti miskin, mama nggak mau ketemu sama kamu. Itu ngomong sama anak kandungnya loh. Jadi kalau misalnya anak kandungnya itu ya Kak, ketemu sama pengemis atau apa gitu, kelihatan kayak jijik loh Kak. Dia bilang, ih mami itu siapa? Kok di jalanan kayak gitu-gitu Kak, anaknya loh. Diajarin sama orang tuanya jangan nggak boleh miskin gitu loh. Jadi mentalnya tuh kayak yang materialistik gitu kan ya. Tapi lupa jangan jati dirinya dulu tuh dia bukan orang kaya gitu. Real kayak gitu kelakuannya Kak. Ya. Sebenarnya kan harusnya begini, ketika lo mampu, lo adalah orang yang mapan secara finansial dan mampu, maka lo sadar kalau lo itu beruntung daripada orang-orang lain. Seharusnya itu malah membangkitkan rasa keprihatinan dan empati kepada orang yang finansialnya dibawakan gitu ya. Bukan jadi malah tidak bermoral ketika lo kaya. Gue malu banget. Kenapa? Gue pernah googling orang nomor 1 terkaya di Indonesia punya harta berapa. Can you imagine mereka punya harta 4.000 triliun dan mereka kayak biasa aja, down to earth. Ya. Ini yang masih bingung sekolah anak ini tuh kok udah ngomong gue kaya banget. Lu gue paling tajir, ada lagunya liriknya gue sih paling tajir. Hello, buka di Google siapa orang paling kaya di Indonesia. Fuck, goblok ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya mau flexing oke lah buat konten ya Kak. Kalau misalnya mau buat influencer, tapi jangan merendahkan orang juga gitu kan. Ya kan, merendahkan orang, merendahkan netizen gitu. Terus keluarga-keluarganya, itu tuh dia punya adik kandung Kak. Itu tuh sekarang adik kandungnya lagi ditelantarin. Jadi ibu kandung ditelantarin, adik kandung pun ditelantarin, tapi adik-adik dari jalanan gitu dia angkat-angkat sama dia, nggak logik gitu kan. Nggak logik Kak. Ini pun suami yang keduanya pun itu ngerebut dari orang. Ayo. Jadi kalau misalnya dia konglomerat gitu ya, keluarganya baik, sama semuanya baik, hedon oke, is oke. Tapi netizen itu terkelabui gitu ya dengan oh iya ya dia itu asal usulnya dari mana sih? Kan nggak tahu dia. Nah dan sekarang dia itu mereaction soal pajak dan dia bawa ibu menteri. Ya. Nah menurut gue, lu mendingan berkaca dulu, uang lu perputarannya kemana, di mana, dari mana sumbernya, kan gitu ya. Jangan lu malah ngambil cuan dari situasi orang yang sedang terbaring di sana. Menurut gue itu bejat. Gue mendukung orang itu bayar pajak dan lain-lain. Oh pastilah gue mendukung. Tapi dia sok-sokan ini mau nyentil-nyentil menteri dan gue akan pantau. Karena coba cek harta dia dari mana, perputaran uangnya dari mana. Betul. Setiap bulannya coba dicek rekening korannya yang terkait juga gitu. Ya kan? Jangan cuma dia tapi yang terkait, yang ngirim, keluar, masuk, sumber dana lain, punya bank berapa, apa aja, cek sumber dananya apa, coba itu dulu. Karena
karena menurut gue menurut gue terindikasi pencucian RP di sana. Pasti. Harta siapa nggak tahu. Pasti. Udah gitu aja. Ya. Pasti. Berliannya juga Kak belum tentu itu asli, itu berlian. Cincin lo plastik. Ajar. Yang selalu kalau dia di foto tuh kayak begini kan. Nggak level aku nggak level sama geng Sablang nggak level. Kayak bon cabe pakai level. Iya. Jadi sementara ya harusnya negara ini lebih maju dan mendukung lah orang-orang yang maksud gue kan ada di negara ini kan ada tim pemantau multimedia toh. Ya. Apalagi yang dari public figure, kayaknya itu harus ditertibkan deh. Kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan begitu. Ya kan? Tutup matanya keterlaluan juga menurut gue, tutup matanya keterlaluan. Tapi dia tetap hati-hati ya, ini pasti di-record deh. Ya, kan kita tidak membahas nama kan. Ya kalau kita pun inisial tidak itu tidak memberikan. Dan jangan dibaca teks ya, jangan dibaca teks. Tenang Kak, aku udah main kayak gini udah lama. Makanya gue berani ya up sama elu. Ya. Himbauan, hindari melabelisasi siapapun diagnosa mental health-nya ya, nanti netizen bisa salah persepsi edukasi. Iya, makanya kami bertanya Bang Regi, kita bertanya ya kan, karena gue heran orang-orang itu begitu kaya, ada yang sebagian ada yang kayak anti banget dengan kemiskinan, terus menghina-hina orang yang di bawahnya, sampai butuh pengakuan dari orang-orang bahwasannya dia adalah jajaran orang-orang yang kaya gitu loh. Itu menurut gue sakit ya, sakit tapi dalam perspektif gue yang awam. Tapi kalau misalnya dalam perspektif ahli, kita nggak tahu. Kenapa? Mungkin mereka adalah bagian dari orang-orang yang butuh ditolong gitu loh. Ya kan? Kalau ternyata penegak hukum tidak bisa menolong, mentertibkan orang tersebut, mungkin jalan satu-satunya adalah pergi ke psikiater. Dan harus direhabilitasi atau diterapi gitu. Karena kayak nggak logik menurut gue ada satu orang yang berantem dengan se-Indonesia gitu loh. Ngerti nggak sih? Betul. Beda dengan mereaction ya, mereaction satu kejadian gitu. Ini enggak, dia tuh personal, membongkar, itu tuh kayak sakit menurut gue. Entah sakit demam, entah apalah itu. Tapi jadi kecanduan juga sih Kak, karena dia dari satu topik jadi viral, satu topik jadi viral gitu. Jadi ya udah bodo amat lah mau topik betul apa enggak, yang penting dia jadi bincangan publik itu sih. Star syndrome. Mempertahankan eksistensi. Tuh. Kan dia nggak ada kaitannya sama menteri, sama KPK, sama yang kemarin dihukum mati, kan nggak ada kaitannya. Gitu. Kaitan secara personal mungkin dia punya. Oh iya sih. Iya sih, pernah Kak minta tolong. Tapi kalau untuk dikasih madat oleh seseorang untuk membahas seperti itu tentang negara, tentang ini, dia kan bukan berangkat dari pegiat sosial politik atau influencer sosial politik. Ya kan? Bagaimana orang yang bisa telanjang di mall berbicara soal sosial dan soal moral, bagaimana? Gitu loh maksud gue. Tapi kayaknya seru sih Kak kalau misalnya mereka berdua nyalek, itu seru sih. Lebih kerennya itu apa? Pembongkaran politik identitas yang dilakukan oleh oknum-oknum lawan. Ya Kak, kita keren dukung. Sih, keren. Gue menunggu. Oke, justru kalau kayak gitu harus kita support dong ya. Support lah, suruhlah mereka nyalek. Karena memang begini, dia punya hak untuk menyalek. Karena kenapa? Walaupun dia pernah menjadi ex narapidana, tapi kan ada undang-undangnya. Siapa yang ex narapidana yang boleh mencalek? Ya. Kan ada kriterianya. Nah, menurut gue dia sih masuk karena dia tidak pernah ditahan dengan vonis 5 tahun. Tapi nggak tahu kalau gue keliru ya. Mungkin gue nggak terlalu update.
Nah itu. Vonisnya nggak 5 tahun kan, yang cuma 2 bulan. 2 bulan. Ya, oke. Ya bisa lah. Cuman kan seharusnya orang berpikir ya lu mau punya pejabat kayak gitu. Ih, tapi Tapi kayaknya seru. untuk hak boleh banget. Siapapun boleh. Kebayang nggak Kak kalau misalnya lagi rapat-rapat barbar gitu? Barbar kayak Bu Risma keren ya. Saya kayak Ahok keren, bajingan lo monyet lah, nggak apa-apa. Tapi kalau barbarnya, lu micet ya? Ujung-ujungnya ngasih lihat teteh. Ujung-ujungnya telanjang di parlemen. Oh my lord. Ya mungkin dia pengennya sekarang udah bosen jadi artis kali, jadi sosial Instagramers on influencer, dia udah bosen. Jadi harus ikut politik. Ya siapa tahu itu bakal obrak-abrik itu sih, dunia politik sih. Biar seru sih Kak, ya nggak sih? Iya sih. Bener sih lo. Kalau gitu kita support. Kalau gitu kita support ya. Kita support. Kita support dan kita bantu untuk membongkar layak atau tidak layak gitu. Iya. Pada netizen gitu kan. Kalau misalnya kepake ya kepake, kalau nggak kepake ya jadi patung-patungan aja gitu loh Kak di sana. Duduk-duduk kan, duduk-duduk minum kopi sambil dibayar kan, anggaran banyak kan. Nanti anggaran ganti tete gitu kan. Mobil Kope upgrade, hidung kan. kope hidung. Gitu. Ya udahlah, kita pantau aja sampai di mana mereka gitu kan. Kayaknya kayak kata aku sih nggak serius sih Kak, cuman bercanda aja sih. Karena kan kalau ikut partai-partai gitu cuannya harus kuat. Enggak juga, sebenarnya nyalek itu gratis. Hmm. Tidak dipungut biaya. Apalagi kalau kita memang diusung dan dilamar oleh partai. Karena kebetulan gue pernah di Parsindo menjadi ketua umum menjadi ketua bidang milenial DPP pusat nasional ya. Jadi gue tahu benar gitu. Gue tahu benar. Nah, kalau kita diusung partai atau dilamar oleh partai, maka kita kan adalah aset dari partai tersebut ketika kita memenangkan legislatifnya gitu. Nah, itu justru malah kita nggak ngeluarin dana. Sedangkan yang menyalonkan diri saja secara sendiri tanpa diusung itu free sebenarnya. Hanya lu butuh fight. Fight-nya gimana? Ya jelas lah lu butuh promosi. Lu butuh bayar billboard untuk promosi, butuh radio untuk promosi, itu wajar menurut gue gitu. Nah, tapi kalau misalnya mencalonkan ya gratis. Cuman yang jadi pertanyaan gue adalah partai mana yang ingin menjadikan dia aset? Gue akan bahas sebulan ketawa untuk partai tersebut. Gue bersumpah, beneran. Dia bisa bikin partai sendiri nggak? Partai apa? Partai micet. Kan wanita amat on. Bisa dong. Negeri wanita. Bisa kan? Bisa lah. Pasang bendera 2 bendera bisa lah Kak. Bikin PT, ya kan? Iya juga sih. Ketumnya sarap gitu maksud lo. Ketumnya sarap. Jangan mimpi jadi Ibu Mega kedua, jangan mimpi jadi Emak Banteng kedua. Jangan mimpi jauh ya, bibit bebek bobotnya jauh, nggak masuk kualifikasi. Tapi orang sekarang lebih suka yang barbar gini sih Kak. Kalau misalnya tunggu. Nih yang harus gue ini ya. Kak Zanza bisa jadi salah satu tim audit personal partai itu. Yes. Gua selain ketua bidang milenial di DPP Partai Parsindo, gua juga masuk dari badan panitia badan pemenangan di partai itu, ya. Jadi I know, ya. Makanya gue bilang siapapun yang mengusung dia, gua akan ketawa 1 bulan. Udah sekian. jadi banyak musuhnya nggak sih Kak? Banyak musuh lah. Apa? Ya kalau misalnya Jadi apa? Jadi audit partai banyak musuhnya nggak sih? Karena kan ketahuan anggarannya dipakai buat apa aja.
Enggak sih, kalau itu kan ada ininya. Kalau kita kan cuma panitia pemenangan, ya kan. Jadi cara-caranya gue juga paham gitu. Dan menurut gue sih masih waktu gue di sana aman nggak ada apa-apa gitu ya. Jadi kayak Keren lah. Sekarang pemerintahan kita itu udah beranjak keren kok. Cuman kalau yang diusung calon pejabatnya kayak gitu, baru aku berkomentar, wah menggelegar dunia ini. Mungkin- Karena aku tidak akan mengabdi kepada pejabat yang seperti itu. Hey, saya warga negara Indonesia dengan bayar pajak butuh kecerdasan, bukan malah dipimpin oleh orang yang seperti itu. Dewan Perwakilan Rakyat. Hah? Menjadi Dewan Perwakilan Rakyat seperti itu, saya tidak mau menjadi rakyatnya. Mending gue pindah ke luar negeri. tapi kalau kakak dibayar jadi tim suksesnya mau. Duit aja, duit yang ditawarkan saja gue masih tolak. Surga saja yang ditawarkan gue masih tolak, apalagi duit. Yang bener dong. Karena salah satunya senjata yang paling bagus adalah dari bad media jadi ke good media. Kan kita punya musuh, jadi berteman, tabayun loh kak. Itu Najis. Itu nggak ada di dalam hidup gue. Nggak ada strategi seperti itu dalam hidup gue. Tapi dia keucap lah, aku lebih jijik gitu. Lucu sih dia keucap di live, dia bilang aku lebih jijik. Wow. Ngomong jijik padahal udah jelas buktinya dia yang ngemis, dia yang meluk-meluk gue. Ngapain? Karena dia malu kak. You do yours, I do mine. Semangat, stay safe and healthy ya, Tuhan memberkati. Terima kasih Abang Regi, terima kasih Dewan Perwakilan Rakyat. Roy 4970. Komen tapi nggak mau dikritik, penyusup, udah diblok. Banyak mata-mata di sini. Miss Bongko salah satunya. Ya nggak apa-apa lah kalau mata-mata cuma ngeliat-liat dong mah ya kak. Ya lihat aja lah, nggak apa-apa lah. Kalian lagi ngomongin siapa? Kata mereka lagi ngomongin setan. Lu tahu nggak setan? Setan kan nggak punya nama. Ya, bodoh orang yang mengambil video ini lalu mengklaim saya itu orang ngehil, berarti lu mau dihina. Ketemu sama mereka kak. Apa? Secara asli aku belum pernah ketemu sama mereka. Jadi mereka emang wujudnya astral buat aku. Kan pernah ketemu face to face. Waduh, gue sih nyesel pernah ketemu. Uh, Walaupun sudah. pada akhirnya gue stop sebelum polemik ini terjadi. Tapi seru lah kak, jadi tahu lah. Jadi sebenarnya netizen tahu gitu kan, kalau aku selama ini cuap-cuap kayaknya nggak kenal, damai aja. Kalau kak Zanja kan udah ketemu gitu loh sama mereka. Kalau aku nggak ketemu. Jadi benar-benar tahu. Dan gue tahu lebih daripada yang orang-orang tahu gitu. Dan itu yang dia takutin kak. Ya kan? Yang pura-pura sakit lah, aduh leher lah gitu kan. Kalau sekarang kan nggak ada istilah sakit-sakit lagi, kan udah selesai, kan sudah di fix, sudah diobati, disembuhi ya kan. Kita lihat aja siapa yang next gitu maju naik laporannya. Iya sih. Beberapa orang sih ada yang DM gue ya, bilang, Kak, gue juga lagi OTW ke PMJ lah, ke Mabes lah, kemana? Oh ya, gue bilang. Tapi tetap ya guys, gue tidak akan berkubu sana, berkubu sini, karena fokus gue tidak di sana, dan itu bukan dunia gue. Dunia artis adalah bukan dunia gue. Kalau gue mau jadi artis, gue punya kesempatan waktu itu. Kesempatan cemerlang. Tapi gue tidak ambil karena apa? Gue tidak pernah bercita-cita menjadi artis. Bukan gue merendahkan profesi artis, tidak. Karena bukan passionnya gue gitu loh. Karena gue nggak mau ke sana gitu. Jadi kalau orang bilang, lu mau tenar, mau ini, gue cukup tenar di genre gue. Ya, di genre gue tuh tenar. Tapi tidak di dunia keartisan gitu. Tapi emang Kak Zanda baik di itu sih, di dunia politik itu cukup dan cocok gitu loh Kak. Gue 2014 Yuka sudah mensuarakan itu. Jadi bukan anak baru-baru yang orang-orang bilang, ih lu, gue memang belum terkenal 2014, tapi banyak yang sudah gue lakukan. Gitu. Dan keinfluenceran gue itu bukan abal
Abel, gue punya sertifikat dari platform, gue diwawancarai dari Beijing, itu sudah terakui, sudah dinyatakan gue adalah nomor 2 wanita, konten kreator wanita, genre sosial politik di platform se-Indonesia ini, gitu. Ini kan dia cuma ngaku-ngaku doang. Sekarang kalian bilang diri kalian influencer, siapa yang menyatakan sertifikasinya ada atau tidak, gitu loh. Jangan sembarangan ngomong, mentang-mentang lo viral, lo famous, viral gampang. Di semua platform itu ada button untuk promote. Siapapun bisa viral. Ya, tinggal lo bergaya nyentrik, lo klik, promotnya bayar. Udah, apa sulitnya gitu. Tapi lo tersertifikasi tidak gitu. Ya kan? Harusnya influencer, apalagi genre sosial politik, harusnya dicek. Siapa yang menyatakan dia adalah influencer? Nih, gue kasih tahu ya Yuka ya, ini kan buat kita sharing ke pemirsa ya. Nih, untuk lu menjadi sesuatu, sampai lu diklaim, dinyatakan adalah influencer dalam genre sosial politik, itu ada tahapannya. Lolos durasinya, ya. Videonya tidak banyak blog, artinya lolos redaksi, ya kan? Lu terserah, mau lu ngomongnya tidak detail atau kayak gimana, itu terserah, itu gaya masing-masing untuk menghindari delik. Ya, surfing update, jam tayang, komentar, like, share-nya, itu harus masuk baru lu dinyatakan dan diberi sertifikat. Jadi nggak sembarangan, orang cuma ngomong doang, ngebacot kayak orang gila gitu ya. Itu yang pansos. Tapi kalau orang-orang kayak gue bilang gue lah ya, gue kan memang profesional. Ya kan kalau kalian mau yang lebih detail dengan gaya-gaya data yang lebih lengkap, nontonnya Najwa Shihab melalui program televisi. Ya kan? Jurnalis. Itu berbeda. Kalau kayak kita gini kan influence, hanya menginfluence. Tapi tentunya tidak boleh hoax, tidak boleh menyerang personal. Coba cek gue dari dulu sampai sekarang. Walaupun gue ngebahas Anies, yang gue bahas adalah kinerjanya, bukan personalnya. Gue nggak peduli dia mau main cewek, dia mau ngapa, kayak itu nggak jadi urusan gue. Ya, ada etikanya gitu loh maksudnya. Ya kan? Ini kan enak kali ngomong, gue selebgram, gue influencer, iya. Karena apa? Karena terkenal. Terkenal mah gampang. Tersertifikasi tidak, begitu. Ya kan? Tapi lagian Kak, konten-kontennya dia nggak ada yang membahas politik. Biasa-biasanya yang kehidupan malam-malam, makan-makan, gitu nggak ada. Orang lagi juga kalau berdebat dia nggak bisa. Dia terduduk kalau berdebat, duduk. Nggak pinter dia berdebat, makanya dia selalu bilang sama orang, apa sampah lah segala macam, karena nggak bisa dia berdebat. Paling dia kalau kalah teriak-teriak, terus bahasa kotor keluar, itu nggak bisa dia berdebat itu sama orang, nggak bisa. Kurang pintar dia gitu, karena dia udah terlalu emosi gitu, jadi kayak yang udah langsung barbar aja gitu, nggak bisa membahas dengan apa secara baik gitu ya, nggak bisa itu. Betul. Ya semoga aja lah alam semesta ini menunjukkan ya. Ya kita lihat aja lah. Emang kalau misalnya dia bener jadi caleg buat DPR ya kita dukung gitu ya, kita pantau. Ya kalau tidak kita tetap pantau juga gitu kan. Jangan sampai aku gini, Kak, tujuannya aku tuh dibully itu udah 2 tahun yang lalu Kak ya, dibully, diancam segala macam. Tujuannya aku sampai sekarang speak up itu biar nggak ada korban-korban lainnya. Satu itu. Dan kedua, membuka mata netizen gitu bahwa oh orang ini tuh benar-benar iblis gitu, benar-benar setan. Dan lama-kelama kelihatan dari dia live, emosinya keluar, bilang aku jijik dari apa kan. Nggak bisa ditutup-tutupi. Emang orang bisa lah acting setahun 2 tahun. Lama-lama dia kesel sendiri gitu loh Kak. Ya kan? Benar. Gue baca komen-komen lucu. Cepunya pengen banget kejebak.
Weird. Soalnya mereka tidak pintar main sosial media, dia langsung lihat, langsung dibaca gitu loh Kak, langsung ditanggapin. Coba kalau netizen pintar pasti dia lihat, kalau misalnya lihat live-nya dia dibaca, yang jelek-jelek dibaca, yang nggak jelek-jelek dibaca. Kan kita harus memilih dong, kan konten-konten kita dong. Jangan kita kebawa sama orang-orang di sini untuk membakar suasana kan. Komen-komennya gitu-gitu aja paling, sama-sama aja memancing-memancing. Kita yang punya aluran kan ya, gitu loh. Ya kan? Kasihan negara ini kalau dia jadi anggota dewan, no otak, no attitude, no manner, pokoknya hancur. Makanya gue akan coba untuk mentertawakan partai yang mengusung dia deh, beneran. Tapi kemungkinan partai-partai yang kurang terkenal bisa sih Kak untuk meng-up nama mereka. Mengibarkan bendera-bendera kan biasanya yang paling kuat itu misalnya warna merah sama warna kuning gitu kan. Cari dia warna rainbow kali benderanya. Tapi kalau partai-partai kecil itu, partai-partai pendukung ya, koalisinya kan hati-hati harus kemana. Kayaknya feeling gue dia berkoalisinya akan sama yang Ono deh. Tapi nggak apa-apa. Kalau dalam perspektif politik itu memang tidak ada yang pasti ya. Boleh kemana aja. Tapi kalau sampai ya partai besar, gue akan pertanyakan, kenapa? Kok bisa? Dari setahun yang lalu udah mau mencoba masuk dunia politik sih pakai jas hijau gitu. Yang warna hijau gitu loh, Kak. Hijau. Udah partai ada PSK. gitu-gitu ya, mantan loh, Kak. Partai PSK apa Kak? Partai selalu kacau ya. Tapi kayaknya itu seru sih Kak, tiap hari barbar, tiap hari berantem ya nggak sih? Nggak ada kan. Seru kalau nontonnya kayak gini, kayak gue hari ini pengen hiburan yang bodoh gitu ya. Enak sih. Enak. Soalnya netizen itu perlu drama gitu loh Kak. Kalau misalnya kita cuman ya bahas-bahas yang apa topik yang mellow-mellow, bosen itu netizen. Netizen tuh harus barbar, harus gibah, harus itu baru dia semangat. Jam 9 pun ini masih baru nganterin anak-anak sekolah langsung dengerin kita kan. Pada dasarnya netizen kesepian pada saat COVID. Semuanya harus di rumah ya. Jadi mereka butuh online hiburan. Astaga. Dia bilangin gue ODGJ katanya. Oh enak lah, memang orang-orang cerdas di dunia itu harus gila. Betul, kalau misalnya waras nggak mungkin kita bakal ngebahas ini ya kan. Move on sama kehidupan kita ya Kak. Karena kita ada sedikit panggilan hati gitu untuk membahas ini kan. Kalau enggak mah ya siapa sih mereka gitu kan. Harus sesama sih emang sih untuk membahas. Bukannya kita bilang kita gila ya, cuman kita punya sedikit waktu untuk membahas orang-orang begini. Ini akun 1RV18 kata dia emang udah siap debat di Mata Najwa. Gua kasih tahu sama lu ya. Cek reels gue itu hanya mereaction opini Mbak Najwa Shihab. Opini dibalas opini ya. Kalau dia, gue tunjukkan buktinya. Dia bilang apa? Penjarain deh Najwa katanya. Pak jerat pakai pasal apa deh? Udah berkomentar tapi pakai pasal apa? Berarti dia nggak tahu pakai pasal apa kan? Pokoknya pengen banget Najwa di penjara gitu. Padahal mereaction sebuah opini itu biasa, sah-sah aja gitu. Tapi nggak juga lu jadi mau menjarain dia gara-gara dia punya opini yang berbeda kan gitu. Tapi kita harus mikir Kak, kenapa dia harus selama ini menyerang Kanana gitu kan? Berarti dia ada tujuannya dan ada orang di belakang itu Kak. Ada musuhnya Kanana yang menyuruh dia. Karena secara personalitas Kanana nggak pernah ngebahas itu juga, nggak pernah bahas dia juga.
Benar, harusnya dia tidak membahas personalnya Nana gitu loh. Ya. Yang dia reaction adalah hal-hal yang terkait. Misalnya video apa? Misalnya video deterjen. Ya lu bahas seputaran deterjen. Tidak sampai Ya. gila lu ya harus Ya. menggunakan deterjen tersebut untuk mencuci sperma, kan nggak begitu. Ya kan? Oke, kalau dia berbicara, kalau dia ada orang di belakangnya untuk menyerang Nana, nggak apa-apa, nggak masalah buat gue. Tapi harus tahu di belakang Nana juga ada siapa. Gimana sih? Stres deh gue. Benar. Jadi kalau lu mau pikir-pikir lagi bodohnya seapa, gue juga nggak habis pikir gitu. Otak gue nggak mampu menampung kebodohannya gitu loh. Mungkin Masa terlalu tiap hari kita downgrade jadi bodoh? Ya kalau dibilang gitu ntar dia marah. Mending kita bilang terlalu pintar lah Kak. Biar dia rada senang dikit lah. Terlalu pintar itu Oh orang. boleh. Iya benar-benar. Dia terlalu pintar. Ya kalau dibilang terlalu bodoh nanti dia meninggikan dirinya kan. Mending kita meninggikan diri ya gitu kan. Oh dia pintar sekali gitu sampai kelakuannya begitu. Jadi orang-orang menurunkan dia, nggak harus kita menurunkan dia gitu kan. Kita tinggiin aja dia cantik, dia kaya, dia pintar, nanti orang pun melihat. Ya kan? Ya, dia kastanya paling tinggi lah. Dia kan apa, ratu dari segala ratu kan. Ratu singa ya. Hmm. Ya kita pantau aja ya netizen ya. Kita nggak tahu sampai kapan lanjutnya gimana, tapi maju terus. Aku sama Kak Zandra di sini continue ya. Ya udahlah Kak, aku mau mandi dulu lah ya. Ya, Nanti kita DM. Oke, siap. Nanti kabar-kabaran ya. Dadah yuk ke. Kak Zandra. Siap. Oh, dia nggak kayak Andre, dia bisa matiin joinannya. Kalian itu kalau misalnya ngebahas satu hal, jangan dikait-kaitkan dia teman siapa, dia ini nggak perlu, jangan, itu jadi melebar dan blunder ya. Tetap fokus aja, oke. Gua sama si ini sepakat, sama-sama sepakat untuk goals yang ini. Nah untuk yang lain-lain itu nggak usah dibahas. Take care, Koko. Yuka lebih tua dari Zanza kan? Nggak tahu. Yuka pinter, makanya gue berani up dia. Gue berani. Kalau yang lain-lain sorry ya, bukannya gimana. Nanti daripada kalian ikut terhubung-hubung soal kayak gitu ya. I can handle myself. Tapi kalau kalian, gue mungkin tidak bisa menolong gitu loh. Makanya gue tidak pernah mau ada orang yang join sama gue. Gitu. Karena gue misalnya juga gue join live sama Bli Ferdi Buanta, pasti gue nggak bahas yang itu. Karena apa? Gue tidak akan menyeret dia masuk ke dalam polemik yang sedang terjadi antara gue dan seseorang gitu loh. Yuka smart lah, kalau nggak bisa dia tinggal di Amerika, ya kan Bang? Tutup dadanya. Izin gabung. Nanti aja ya. Pagi Mbak Zanza, pagi. Gue orang cerdas. Betul Kak Indi. Itu betul banget itu. Betul banget. Kak Yuke aman, apalagi tinggal di USA. Sudah beda cara pikirnya itu Koko. Iya, bahkan dia lebih stabil dari gue. Dia lebih stabil dari gue loh soal emosinya. Lihat deh, perhatiin. Hebat. Thank you Kak Adele.
Tidak semua yang di layar kaca itu kalian lihat adalah seperti aslinya. Kadang-kadang orang itu melakukan acting di dalam sosial medianya. Ya, begitu. Nah, seperti dia atau gue nggak akan nunjukkan aslinya gue lah. Yang 100% di layar kaca, ya nggak mungkin lah. Ini nggak sih? Kecuali gue di dalam forum tertutup, ya kan? Ya, itu baru harus serius. Sama kayak waktu itu, kakak kenapa di podcast ketawa terus? Karena apa yang harus gue lakukan menghabiskan durasi 1 jam? Hah? Gue harus menghabisi waktu tersebut tanpa banyak kata. Sehingga gue tertawa. Ya, karena cara yang paling ampuh untuk menyelamatkan diri itu dari jeratan-jeratan ya ketawa aja. Ketawa belaga gila. Gue lebih bagus dibilang orang gila daripada gue bodoh. Bodohnya karena gue menumbalkan diri gue. Itulah kebodohan yang nyata gitu. Karena cerdas itu tidak terukur. Cerdas dan berani itu berbeda ya. Berbeda. Orang berani belum tentu cerdas. Orang cerdas harusnya berani gitu. Damai? Soal apa damai? Hah? Gimana damai? Mesti minum hormon cewek biar stabil. Betul, sekarang orang pada gila medsos. Lebih menunjukkan kepalsuan demi pujian. Padahal realitanya nggak seindah di medsos. Benar. Damainya Hongkong, ke orang salah wajib dikasih benar. DPRD kejebak ngomong ya Kak. Apa itu? Nggak ngerti. Aku pengen Kak Sari bisa aja. Mau ngomong detail. Ini bukan program stasiun TV berita. Mau ngomong detail. Bagi-bagi tugas lah. Influencer porsinya di mana? Jurnalis porsinya di mana? Iya kan? Presenter porsinya di mana? Harus sesuai porsinya. Nggak bisa lu ngambil semua porsi orang lain menjadi dalam diri lu. Tidak bisa. Manusia itu punya keterbatasan. Dan seharusnya support system itu adalah orang yang sangat tahu, ini tempat saya, ini porsi saya, ini tempatmu, ini porsimu, begitu. Bukan jadi mau semua orang menjadi diambil porsinya gitu. Itu lu gila namanya. Di dunia ini kan harus ada hitam putih, baik buruk. Itu harus ada. Iya kan? Coba gua tanya, definisi dari kebenaran apa? Kalau nggak pembenaran. Ya kan? Kebenaran versi siapa? Menurut versi si ini, kebenaran adalah ini. Menurut versi ini, jatuhnya apa? Hah? Pembenaran yang lebih banyak. Begitu. Pagi Bliwayan. Daripada kejebak ngomong, jadi bawa ketawa aja belagak gila. Yes! Betul, betul sekali. Lebih bagus gue diserang netizen, dikatain ini bego, nggak apa-apa. Kan nggak luka gue. Dan gue nggak baca juga, percuma, nggak ngaruh di hidup gue. Karena ketika gue menyatakan diri gue harus menjadi pegiat sosial media, ya gue siap gitu. Kalau gue nggak suka dan terbaca, gue blok kayak gitu. Karena gue tidak akan mengumpulin haters di dalam sosial media gue. Pertama, itu menurunkan algoritmanya, ya. Itu menjadi bahan evaluasi orang yang menonton. Oh, hatersnya banyak sekali. Kalau di akun-akun lain, gue nggak apa-apa. Apalagi akun yang di-repost orang lain. Karena yang merepost bisa jadi bukan bagian daripada circle kita. Tapi kalau akun pribadi, seperti akun Instagram pribadi, tanpa admin, ya, itu alangkah lebih baiknya menghilangkan haters. Karena itu akan menurunkan algoritmanya. Begitu. Setiap hari kan harus lihat dashboard, ya kan? Karena apalagi gue ada filter komennya. Filter komen itu kan termasuk di dalam hate speech dan lain-lain. Itu pasti terfilter gitu. Dari situ kan kita bisa lihat, oh ini di blog, ini bukan circle gue gitu. Buat apa gue memaksakan followers yang banyak tapi isinya cepu semua? Buat apa? Ya kan? Saking kejebak dalam pembicaraan sampai lupa ngucapin selamat pagi Kak Janza. Halo Bang Ilham.
Gitu. Jadi bukan pengecut orang di blok, ngapain lu tidak gue blok? Hah? Kasih gue alasan kenapa gue tidak memblok lu. Begitu. Ingin mengurang-ngurangin resiko gue emosinya tidak stabil, ya kan? Mending gue blok, ya kan? Daripada gue jawab urusannya panjang. Mendingan gue blok, ya kan? Buat apa memelihara penyakit begitu? Gak dirit. Halo Piu Piu. Amin, amin, amin. Semoga sehat selalu. Udah ngopi, Kak. Tadi Volt Cyber masuk ya. Sekarang masih ada nggak? Udah ngopi, Kak. Lagi ngopi. Habis ngopi, gue mau berobat dulu. Pagi, Kak Safitri. Kak Zanza, kenapa nggak beli mobil kayak mobil monyet? Kenapa gue harus naik mobil itu? Gue punya pertimbangan gue naik mobil apa ya. Yang pasti, gue tidak akan bergaya, gue akan bergaya sesuai isi kantong. Ya, kalau orang nyimak baik-baik penjelasan Bu Zanza pasti bakal paham dan mendukung karena semua punya tujuan untuk edukasi. Betul Kak Faradila. Jadi ketika kita berbicara politik, selama kita tidak menyenggol personalnya, sah-sah aja. Ada yang dukung Anies, boleh. Ada yang dukung Ganjar, ada yang dukung Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu bebas-bebas aja ya. Di dalam politik itu semua fleksibel, tidak ada yang pasti ya. Kalau pakai strategi politik semua benar. Semua benar. Saya sudah bilang, politik itu bukan suci atau tidak suci. Politik itu sejalan atau tidak, ya kan? Untuk mereaction Pak Anies yang nggak ada masalah selama tidak mengungkit personalnya, bawa-bawa istrinya, bawa-bawa anaknya, bawa-bawa orientasi seksnya dan lain-lain, nggak usah gitu. Nah, ketika ada orang yang seperti itu, gua tidak menjadi bagian yang seperti itu, karena gua memilih produk gue, ya, gitu. Kak Zanza cari kualitas dalam akunnya, bukan kuantitas. Inilah namanya influencer. Aku dijadikan untuk menghasilkan uang, menghalalkan segala cara. Yes, betul sekali. Dan sampai dengan sekarang saya juga tidak ambil endorsement. Saya tidak ambil. Banyak sekali yang bilang, Kak, price list endorse. Enggak, gue nggak mau. Kecuali yang pernah gue sebutin, kayak Avoskin. Karena gue pakai, ya kan? Avoskin, Vocalur gitu. Yang lain-lain gue nggak mau. Dan nggak usah bayar. Kalau lu tag gue akan repost. Ya, jadi popularitas yang gue dapatkan tidak serta-merta biar cuan. Oh tidak, goal saya bukan di sana. Walaupun gue butuh duit juga. Tapi nggak begitu, gue harus punya pendirian. Ya, kepala gue tidak bisa dibeli. Apalagi gue akan melihat apa? Gue akan maju ke politik. Gue akan melihat produk ini siapa ownernya. Kemana arah politiknya. Kemana di belakangnya circle-nya. Nggak sembarangan gue terima endorse ya. Jadi makanya itu kenapa gue tidak membuka DM orang yang meminta price list endorse. Begitu. Karena goals gue nggak ke sana. Begitu. Kalau gue mau, banyak sekali endorse. Banyak sekali endorse. Cukup. Kalah gaji polisi. Padahal kalau jangan... No. Enggak. Gue nggak bagian dari partnya dia gitu ya. Enggak. Kami punya kamar yang berbeda. Dan gue tidak pernah mau disama-samakan. Bahkan ketika awal gue ketemu kakak Gocap, gue bilang sama dia, gue tidak pernah mau dikait-kaitkan dengan itu. Oke? Stoplah bahas dia aja stop bahas kakak. Siapa bilang dia stop bahas gue? Dia pakai akun bala-balanya? Mbak, jangan pernah membungkam demokrasi orang lain, Mbak. Ya, jangan pernah membungkam orang lain untuk berbicara. Itu kejahatan, Mbak. Ya. Kalau memberi saran silahkan, tapi kalau instruksi diam lo, itu nggak boleh, ya. Gara-gara dia centang biru, hello, gue sudah posting ya perjalanan karir gue. Jadi lu jangan sembarangan ngomong, ya. Jangan sembarangan ngomong, Mbak. Dia siapa? Kenapa yang lain di sekitar dia belum centang biru? Hah? Gue tanya. Jangan dibutain sama kebencian, Kak. Itu hak gue. Itu hak gue. Karena dia menyerang personal gue dan gue tipikal orang yang tidak mudah memaafkan seperti itu ya.
Kalaupun gue tidak mudah memaafkan, gue harus jujur. Apakah itu menjadi penyakit dalam diri gue? Itu perspektif orang-orang berbeda ya. Kalau gue, di keyakinan gue nggak apa-apa. Nggak apa-apa mengingat kejadian itu sebagai bagian daripada karma pahala gue. Ya, karena di sini ada karma. Gue percaya dengan karma. Dan gue berhak memilih dan menentukan. Ya, jadi jangan ada orang yang suruh-suruh gue damai. Enggak, gue nggak mau. Gue nggak mau kenal, gue nggak mau tahu. Ya, gak usah suruh-suruh gitu. Karena kepala gue yang digetok, kenapa lu yang bilang nggak sakit? Yang ngerasain kan gue. Kenapa lu yang tidak, yang bilang, kenapa lu yang menentukan, ya udah maafin aja digetok doang. Jangan begitu dong. Hey, perfect. Saya tidak pernah memberikan dukungan tanpa diminta. Teruntuk kasus itu ya. Jadi lu gue blok. Saya sudah pernah bahas, ini orang hanya memancing-mancing. Sorry ya, Syam, gue harus blok lu karena lu sangat memaksa. Gue tidak mau. Gue nggak mau. Bagaimana pandangan Kak Zanza dengan Arya Wedakarna? Arya Wedakarna itu adalah panutan buat gue. Gue 6 tahun. Dan gue mata kepala menyaksikan kerjaan beliau. Gue pernah tinggal di Bali 5 tahun. Ya, gue tahu persis. Ya, apa pandangannya? Wah, baik. Dia adalah idola gue. Begitu. Karena beliau tidak pernah mengajari, membuat gue manja, nggak pernah. Mengajari yang buruk-buruk maksudnya ya, ini menginstruksikan hal-hal buruk nggak. Gue memang AWK garis keras. Ya. Nonton live dari live ya. Ini perfect, kelihatan otaknya sejengkal. Jangan suka morning wannabe. Jadi kalian jangan suka bilang nggak apa-apa lah, maafin aja. Pala gua yang digetok terus lu yang bilang nggak sakit, kan itu nggak masuk di akal, ya. Blok aja, betul. Nyira pakai akun jualan ya kak. Udah selesai, udah siap, semua ready. Udah ready semua. Tinggal gua. Oh ya, siap dia mandi bilang ya. Hidup Monik. Jangan playing victim, Mimi. Mimi jangan playing victim. Gue bukan orang tolol ya. Paham ya, Mbak? Gue blok. Maaf atau tidak memaafkan itu adalah hak mutlak saya. Itu hak mutlak saya. Ya. Begitu. Jadi jangan ada yang maksa-maksa. Terima kasih, Mak Tona. Betul Kak Indi, betul banget. Buncor Set, aku jadi duta koyo. Horas Tengku Sanjabela, ngopi dulu kenapa? Udah habis kopiku bang, habis ini aku mau berobat. Beda lah urusan hati memaafkan dengan aturan yang harus berjalan. Ketika kamu membenarkan suatu kesalahan, kamu sama bejatnya dengan orang yang melakukan kesalahan. Itu yang pertama. Ketika kamu selalu membiarkan orang melakukan tindak pidana atau kriminalitas, maka kamu adalah pelaku dari tidak mendukungnya diaturnya undang-undang atau negara yang melindungi masyarakatnya. Setiap badan, setiap warga negara berhak mendapatkan keadilan moral, ya kan? Kalau enggak, kenapa dibuat pasal-pasalnya pencemaran nama baik? Artinya kan kalau dibuat pasal pencemaran nama baik, artinya setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan nama yang bersih, ya enggak?
Kalau kalian menyuruh gue untuk selalu meloloskan orang lain dari tindak pidana yang terkait dengan gue, kalau yang lain itu udah ada instansi terkait yang mengadili, menghakimi gitu ya. Ini personal loh, gue loh sasarannya. Maka gue sebagai warga negara Indonesia yang dilindungi oleh negara saya dengan undang-undang dan pasal, saya berhak mendapatkan keadilan. Saya berhak nama saya dibersihkan atas tuduhan yang tidak terbukti. Begitu. Saya berhak data pribadinya dilindungi karena ada banyak masuk dan menyerang get kontak saya di nomor tersebut. Walaupun hanya ujungnya satu yang ditutup. Kode etik dari provider menutup angka belakang itu adalah 3 digit di belakang. Saya paham karena apa? Karena saya trainer provider, ya. Paham? Yang saya lakukan itu tidak berlebihan. Yang saya lakukan melaporkan dia atas kasus penebaran data pribadi dan pencemaran nama baik. Tidak lebih, tidak kurang. Ya. Kenapa kalian ingin menghentikan saya mendapatkan hak saya sebagai warga negara Indonesia? Kenapa kalian menghentikan hak saya berbicara untuk mengklarifikasi dari apa-apa yang fitnah yang dia tebarkan? Bukan saya meladeni, bukan saya pansos. Ketika saya dikatakan LC, saya tunjukkan bukti bahwasannya saya adalah karyawan dari perusahaan asing. Ya, saya jelaskan historical kurikulum vitae saya. Kenapa? Siapa kalian berhak membungkam saya? Siapa kalian ingin mematikan hak saya berbicara dan hak saya mendapat keadilan? Siapa? Coba jelaskan sama saya. Gitu. Coba. Gitu. Nggak berlebihan. Saya tidak berlebihan. Yang berlebihan itu dia. Saya hanya minta ditertibkan. Cara seperti itu salah. Kalau diikuti 100 orang seperti dia, bagaimana dunia ini? Hah? Kalau salah satu korbannya nantinya adalah kamu sendiri yang menyuruh saya untuk diam dan memaafkan, apa yang kamu lakukan? Gimana? Siapa yang mau bertanggung jawab atas tindak-tindak kesalahan yang dilakukan oleh public figure? Siapa yang mau bertanggung jawab? Kamu tulis di materai, kamu yang akan bertanggung jawab, maka saya akan memaafkan dan meloloskan dia dari tindak pidana. Ayo, sini. Saya sudah buat petisi. Di sana memang tidak berpengaruh apa-apa, tapi itu sebagai jejak digital. Ada banyak orang yang setuju. Lebih dari 1.000 orang yang setuju dan menyatakan dan menyaksikan bahwasannya yang saya lakukan adalah benar, membela diri, dan yang dia lakukan adalah benar, kesalahan. Begitu. Seharusnya kalian jangan malah mengecilkan saya, begitu. Kalau kalian warga negara yang baik, kalian jangan mengecilkan hak-hak orang lain. Ya enggak? Koreksi jika saya salah. Koreksi. Ya kan? Kalau mau jadi orang baik, kalau mau jadi warga negara Indonesia yang benar, nggak cuma kalian bungkam. Kan saya sudah bilang, penjahat yang sama-sama jahat itu adalah ketika kamu menutup mata atau bungkam daripada kejahatan yang dilakukan oleh orang lain. Kalau di dalam istilah religinya itu namanya bersubahat, bersekongkol, membenarkan untuk menyakiti orang lain. Itu dalam sisi moral dan spiritual, ya. Kalau di dalam undang-undang dan ketatanegaraan dan hukum pasal-pasal, kamu adalah pelaku yang menjadi saksi lalu bungkam. Yang menjadi saksi tapi tidak jujur. Begitu. Ya? Nah, mau debat? Ayo. Ayo. Betul Kak Rosmi. Betul, thank you Kak Cindy. Apa yang gue lakukan nggak over, ya. Dia ngomong begini, gue balas, gue mematahkan dan gue berjanji pada netizen, apapun hoax yang dia katakan, gue akan bisa membuktikan bahwasannya itu adalah fitnah dan hoax. Karena gue punya bukti yang konkret dan valid untuk dijadikan bahan acuan
orang lain menganalisa apa yang dia sebarkan. Kan begitu. Gitu. Iya sih, suka banyak nyakitin. Iya, makanya mm-mm. Betul katanya dulu. Makanya otak itu ada cara kerja kanan dan kiri ya. Cara kerja otak kanan dan kiri itu ada fungsinya dua-duanya. Seperti kehidupan, dualisme itu dibutuhkan, keseimbangan itu dibutuhkan. Ya, ketika kok dibilang ini apelnya asam, kamu harus makan apel yang dia makan tersebut. Baru dinyatakan, oh iya, benar loh kata dia, ini asam. Begitu. Yes, no bukti sama dengan hoax. Benar. Benar itu, benar banget. Tebas, Kak. Sebenarnya gue nggak lebay. Apa yang lebay? Nggak ada gue yang lebay. Jangan dimaafin sampai masuk ke lanjut. Iya. Nah, lantas bagaimana kalau semua dimaafin? Apakah dengan keluarganya Joshua misalnya memaafkan Sambo atas pembunuhan yang terjadi, lantas Sambo bebas dari jerat hukum. Lalu apa fungsi pasal-pasal? Apa fungsi penegak hukum? Hah? Apa fungsi dari apa namanya aturan-aturan yang diatur untuk melindungi masyarakatnya dari pemimpin? Apa? Gimana caranya? Yes, Kak Cindy. Jangan seenak-enaknya nyuruh orang damai. Jangan seenak-enaknya ngomong. Tidak semua bisa diukur dengan uang. Ya. Kamu tidak kenal saya. Patokan saya dalam hidup itu bukan uang. Uang itu adalah alat pendukung saya untuk melanjutkan hidup. Tapi goal saya bukan uang. Paham? Saya juga berhak pulang ke Tuhan saya dengan apa? Harga diri, dengan kelayakan dan kesempurnaan yang beliau berikan sebagai manusia. Paham? Gila lu semuanya bilang gue harus damai melupakan. Kamu tidak berhak berkata seperti itu, yang diketok kepala saya. Kenapa kamu yang bilang tidak sakit? Begitu. Ngaco lu. Halo kakak gue, Kak Singgi. Oke, kalau begitu, sekian kuliah hari ini. Terima kasih buat Yoke yang sudah bergabung. Terima kasih buat kalian yang sudah mantengin. Terima kasih banyak. Nggak fokus gara-gara mau baca komen. Tuhan memberkati kalian. I love you guys. Bye-bye.